Janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu bagian penting dalam upacara keagamaan atau dalam upacara aliran keyakinan adalah persembahan. Persembahan itu disampaikan kepada Yang Maha Kuasa sebagai suatu syukuran karena anugerah yang diberikan kepada manusia. Dan dalam gereja Katolik juga kita mengenal persembahan dalam perayaan Ekaristi Kudus. Dulu persembahan diberikan dalam bentuk hasil panen. Tetapi belakangan ini bentuk hasil panen sudah diubah menjadi uang derma atau yang sering kita kenal dengan sebutan kolekte. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Injil yang kita dengarkan pada minggu ini sangat kaya. Sekurang-kurangnya terdiri dari dua bagian pokok. Yang pertama, bahwa mulai dari ayat 38 sampai dengan 40 disoroti kelompok ahli Taurat. Dan mereka anggap diri lebih penting daripada orang lain. Dan penginjil Markus melukiskan bahwa ahli-ahli Taurat itu sebagai orang yang mementingkan diri sendiri. Mereka sombong, tinggi hati, congkak, dan membanggakan diri. Bahkan mereka juga disejajarkan dengan ahli-ahli hukum yang mengenal atau menguasai sesuatu secara tertulis dengan teliti. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita lihat bagaimana penampilan mereka. Mereka menggunakan jubah yang panjang dan sekaligus mereka kalau berdoa menggunakan rumusan-rumusan yang hebat-hebat. Tetapi dalam hidup sehari-hari, kelompok ini sulit sekali berhadapan dengan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus memberikan kritik atas cara hidup mereka. Dan Yesus Kristus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup sehari-hari dalam diri mereka. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kedua dari Injil hari ini, mulai dari ayat 41 sampai dengan 44. Apa yang dilukiskan dalam bagian kedua ini? Dalam bagian kedua ini dilukiskan dan ditampilkan seorang janda miskin. Seorang janda yang hidup dalam keadaan serba sederhana. Dan pada waktu janda itu memberikan derma ke dalam kotak peti, Yesus membaca isi hati si janda miskin. Kita sekalian tahu bahwa dalam keadaan susah pun janda miskin memberikan apa yang dimiliki seluruh kepada Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa janda miskin ini sadar akan kewajibannya kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Seperti kewajiban seorang warga negara terhadap penguasa di dunia ini. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus melihat bahwa kehadiran janda miskin ini juga menunjukkan bagaimana kehadiran seseorang yang hidup dengan tulus mempersembahkan diri kepada kuasa Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
Apa yang kita bisa pelajari dari janda miskin ini? Dengan tulus dia menyerahkan semua miliknya. Dan dia pasrah pada keyakinan akan penyelenggaraan ilahi. Bahwa dia yang memenuhi kewajiban seharusnya juga dipenuhi kepada Allah itu. Dan sikap ini terkait dengan pesan tentang atau dalam lukisan tentang mata uang dinar yang mengandung gambar dan tulisan kaisar. Lalu bagaimanakah dengan saya yang mendengarkan Injil sabda Tuhan pada hari ini? Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pun dapat meneladani sikap janda miskin. Dia penuhi kewajiban beragama dengan iman, dengan kepasrahan, dan dengan ketulusan. Dalam hati yang tulus ini, dia memberikan sesuatu lewat tangannya. Yang seharusnya saya persembahkan, saudara-saudari terkasih, bukan sekedar harta benda, tetapi segenap diri saya, segenap isi hati saya, segenap pikiran saya. Yang Tuhan minta sebenarnya adalah persembahan seluruh diri saya. Kita yakin saudara-saudari terkasih bahwa seringkali saya melakukan sesuatu tidak dengan tulus, tidak dengan hati yang penuh, tetapi seringkali memikirkan sesuatu apakah menguntungkan saya atau tidak. Tetapi persembahan yang kita berikan kepada Tuhan selalu menguntungkan saya. Karena Tuhan akan memberikan lagi berkat kepada saya dalam hidup sehari-hari. Karena itu saudara-saudari terkasih, sebagai satu renungan yang menarik, hari ini kita belajar juga dari janda dari Sarfat, di mana pada waktu itu Elia mengatakan, tepung dalam tempayan itu takkan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun takkan berkekurangan, sampai tiba waktunya Tuhan menurunkan hujan ke atas muka bumi ini. Janda miskin itu memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Amin.